Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Nurul Husna dari kelas 10-5. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran yang sering kita dengar di sekolah maupun yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu? Itu adalah sosiologi. Nah, kalian pasti bertanya kan, sosiologi itu apa sih? Dan bentuknya bagaimana sih? Nah, yuk saksikan sama-sama. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan bermasyarakat, terutama antar individu, kelompok, dan sosial. Sosiologi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kadang kita mikir sosiologi itu susah, padahal kita melakukannya setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, berinteraksi sesama tetangga, saling membantu, dan saling tolong-menolong. Itulah yang termaksud dalam sosiologi. Nah, teman-teman, kalian juga harus tahu istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yakni socius dan logos. Kata socius memiliki makna yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos memiliki makna ilmu. Jadi, dari makna kedua tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mencari teman atau kawan. Adapun juga sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Auguste Comte. Nah, sosiologi ditemukan pertama kali oleh Auguste Comte. Dan menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial. Yang kedua, menurut William F. Cockburn, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok sosial dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menurut Emile Durkheim, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial, seperti cara berpikir dan bertindak. Durkheim juga membagi masyarakat ke dalam bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dari Emile Durkheim, kalian pasti mikirkan, apa sih itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Yuk kita ketahui sama-sama. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang muncul dalam masyarakat tradisional atau sederhana, di mana orang-orang memiliki kehidupan, pekerjaan, serta nilai-nilai yang hampir sama. Contohnya, masyarakat desa yang masih hidup dari pertanian, serta masih menjunjung tinggi adat istiadat serta gotong royong. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik adalah solidaritas yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern yang setiap orang memiliki pekerjaan dan tugas yang berbeda namun saling bergantungan. Contohnya seperti masyarakat modern kota di mana guru, dokter, insinyur, perawat, serta pekerjaan lainnya yang masih saling membutuhkan satu sama lain. Adapun sosiologi menurut aku pribadi, sosiologi adalah ilmu yang membantu kita memahami bagaimana manusia bisa berbeda-beda cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Sosiologi juga ngajarin kita buat lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, menghargai perbedaan, menghargai pendapat, serta menyadari bahwa setiap perilaku kita atau tindakan kita bisa berdampak pada orang lain. Contohnya, ketika kita tidak ingin membuang sampah sembarangan, bukan karena diri kita sendiri ataupun kebersihan, melainkan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan ataupun terhadap hidup bersama. Dari hal seperti itu, kita belajar arti hidup bersama dalam bermasyarakat. Penerapan sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosiologi nggak cuma bisa dilihat dari teori buku aja, tetapi kita bisa lihat dalam kehidupan nyata.
Contohnya, saat kita melihat perubahan gaya hidup antara masyarakat kota dan desa, itulah bagian dari keragaman sosial. Saat kita membahas bagaimana aturan di sekolah bisa membentuk kedisiplinan siswa, itulah bagian dari fungsi lembaga sosial. Saat kita bisa melihat masyarakat menyesuaikan diri dengan teknologi baru, itulah bagian dari perubahan sosial. Nah, semua itu adalah konsep-konsep sosiologi hidup di sekitar kita. Contoh-contoh lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan memiliki aturan. Contohnya, pertama, lembaga keluarga. Lembaga ini adalah lembaga yang paling dasar dalam kehidupan kita berkeluarga dan dapat mengajarkan kita nilai dan norma. Adapun contoh dari lembaga keluarga membuat kita patuh terhadap orang tua, menghargai orang yang lebih tua, dan sopan santun. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga ini bukan hanya juga mengajarkan kita bagaimana kita belajar di sekolah, tetapi bagaimana kita menuntut ilmu dan juga bersosialisasi untuk membentuk kepribadian, bekerja sama, dan lembaga ini juga membantu kita untuk lebih maju soal pendidikan. Jadi, dari penjelasan saya tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, antara hubungan manusia, serta bagaimana pola sosial terbentuk dan berubah. Oke, itu tadi pembahasan dari aku tentang sosiologi dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dari penjelasan aku tersebut kalian sudah paham bahwa sosiologi itu tidak jauh dari kehidupan kita, melainkan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.